Di rumah nanti makanan pasarnya buat di sana. Kalau Ustaz, bisa dimulai. Baik, menabda. Fadhal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza sabah. Alhamdulillah di pagi ini insyaallah kita akan menyambung kembali pelajaran kita dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Akhlaqil Islamiyah. Bersama Ustadz kita, Ustadzuna Mas'ud Mahmud Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kita masuk di akhlak madmumah di halaman ke-7. Pada Ustadz, faliyatafaddal mashkura. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di subuh hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar, yaitu bisanya kita melaksanakan satu kewajiban, yaitu kewajiban sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, yang merupakan ibadah yang begitu besar pahala Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan nikmat yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan nikmat kita bisa bangun subuh serta melaksanakan ibadah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bagian akhlak yang kedua, adalah al-akhlaqul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela ini banyak sekali, akan tapi dijelaskan di sini hal-hal yang sangat penting saja, terutama ya, yang sangat penting ini yang perlu kita ungkapkan, sekalipun semua kita paham insyaallah taala, paling tidak mengingatkan kembali agar kita tidak terjerumus ke dalam akhlak-akhlak yang tidak terpuji atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana biasa, silakan antum baca untuk melatih ya, membaca ini. Silakan. Fadhal. Tafadhali Rofiani. Rofiani, tafadhali. Naam. وأما الأخلاق المذمومة فهي كثيرة منها الرقم الأول الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Nah, dan silakan. Yakfi cukup dulu. Iya. Wali Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhlaqul mazmumatu fahiya katsiratun minha al-kadhibu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kadzabah. Baik. Iya. Silakan satu orang lagi. Minal ikhwan, tafadhol Yogi Santoso. نعم أستاذ. بسم الله. وأما الأخلاق المذمومة فهي كثيرة منها الأول الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب أحسن بارك الله فيكم. طيب وأما الأخلاق المذمومة dan adapun akhlak-akhlak yang tercela fahiya katsirah, maka akhlak tersebut banyak. Minha diantaranya al-kadzib, yaitu pertama al-awwal al-kadzib, yaitu dusta, berbohong. Ini akhlak yang sangat tercela. Karena berbohong ini bisa merugikan orang lain. Bisa saja merugikan orang lain. Bukan saja yang berbohong, tapi bisa juga apa? Merugikan orang lain. Bisa merusak kehormatan orang lain. Tergantung kebohongan yang dilakukan. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, wa iyyakum wal kadhib. Ini sambungan daripada as-sidq, ya, hadis as-sidq, ya. Ini bagian kadzibnya. Wa iyyakum wal kadhiba. Iyyakum bimana ibta'idu. Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, yaitu sifat dusta, bohong. Kenapa? Allah katakan fa innal kadhiba, karena sesungguhnya dusta, bohong itu yahdi ilal fujur, membawa kepada tindakan kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa kepada api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan seseorang yang senantiasa berbohong, wa yataharral kadhiba, dan bersungguh-sungguh dia berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dicatat, ditulis, ditetapkan di sisi Allah kadzdzaba, seorang pendusta. Wal iyadzu billah, ya. Ini perhatikan konteksnya, bukan kadziban, ya. Kadziban itu adalah isim fa'il. Kalau kadzdzaba adalah isim mubalaghah, yaitu orang yang sangat pendusta. Ini yang berbahaya sekali. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat dusta, melarang berbohong. Sekaligus Allah sangat benci kepada orang yang berdusta. Karena dusta itu berdampak kepada tindakan-tindakan yang tidak benar. Dan pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian seseorang itu kalau dia sudah membiasakan berdusta, membiasakan dia berdusta, dan apalagi ditambah lagi berusaha bersungguh-sungguh melakukan bohongan, pada akhirnya
dia akan ditulis, dicatat sebagai seorang pendusta. Kalau sudah dicatat seorang pendusta, maka sulit untuk mengubah dirinya. Ya, walaupun tidak mustahil ya. Ya, kenapa? Saya kira wajar ya. Secara logika, mari kita ambil contoh ya. Ya, ambil contoh. Kenapa seorang itu sulit dia meninggalkan rokok ya? Sehingga dia menjadi perokok berat. Kenapa sulit dia meninggalkannya? Terkadang nasihat pun tak masuk bagi dia. Siapa saja memberikan nasihat, ada saja dia alasan, bermacam-macam alasannya. Ya. Dari mulai mengambil pendapat yang memakuhkan ya. Yang jelas itu pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh, ya. Tapi bukan dia melihat pendapat yang paling kuat, yaitu haram hukumnya. Padahal dia tahu rokok itu adalah berbahaya bagi kesehatan. Tidak ada seorang ahli kedokteran, hatta dia orang-orang non-muslim, mereka sudah semacam ijma al-atibba bahwa rokok itu ada membahayakan kesehatan. Bahkan ditulis lagi di sampul rokok bahayanya seperti apa. Tapi tetap saja orang tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Maunya haram itu kalau ada nas sarih. Ya, nas sarih. Nas yang nyata. Yang umpamanya hurrima alaikum syijarah atau syajarah atau syurbud dukhan. Ya, kalau semuanya ada nas sarih, ya seperti apa Al-Quran itu? Segede apa Al-Quran? Sebanyak apa hadis? Jadi dalil-dalil yang Allah berikan ada yang sifatnya umum. Nah, dalil umum itulah di antaranya adalah la dararah wala dirar, kata Rasulullah. Jangan membahayakan dan jangan membahayakan diri sendiri. Nah, ternyata hadis ini sangat pas dijadikan hujah dalil untuk haramnya rokok. Karena rokok itu membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Yang disebut istilah apa? Rokok pasif. Nah, ternyata katanya ahli kedokteran, rokok pasif itu jauh lebih berbahaya. Nah, tentu mereka yang lebih ahli ya. Yang jelas itu berbahaya. La dharara wala dirar, kata Rasulullah. Hadis itu umum, kaidah umum. Jadi apa saja yang bisa membahayakan diri sendiri, terlebih lagi membahayakan orang lain, maka hukumnya haram. Kemudian al-umum la taqtulu anfusakum, kata Allah. Jangan kamu membunuh diri kalian, kata Allah. Nah, di ayat ini Allah tidak menjelaskan secara rinci apakah membunuh secara langsung atau membunuhnya yang sifatnya pelan-pelan. Itu kan umum. Berarti itu berlaku. Mana umum? Dia termasuk membunuh diri secara pelan-pelan. Jadi orang yang merokok itu berarti dia menyerumuskan dirinya di dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kata Allah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, ini juga ayat umum. Bisa jadikan dalil. Apa saja yang bisa membahayakan, membinasakan diri, maka Islam itu mengharamkan. Kemudian Islam mengharuskan untuk menjaga 5 hal. Di antara adalah nyawa. Ya. Nyawa itu harus dijaga. Jangan sampai nyawa itu tercabut kena faktor yang nggak benar. Walaupun pada akhirnya meninggal seorang itu sudah memang ajal ya. Tapi yang di sini adalah sebabnya yang jadi masalah. Sebab. Ada sebabnya kena bunuh diri dan sebagainya. Kalau sebabnya yang diharamkan oleh Allah, ya disitulah dia dikenakan sanksi berupa hukuman di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali tadi, nah kenapa ketika ditanya, kenapa tidak bisa meninggal? Karena dibiasakan. Dibiasakan. Mungkin awalnya dia merokok, ya, dia merasa pahit atau enggak enak, tapi dia coba lagi.
mulai terasa enaknya, coba lagi, akhirnya merasakan nikmatnya. Ya, sebetulnya nikmatnya bukan nikmat rokok, nikmat nikotin itu yang dia terpengaruh dan gitu. Cobalah lihat orang-orang yang minum khamar ya, mabuk itu. Kok bisa jadi nikmat dia? Padahal itu tidak nikmat sebetulnya. Tidak enak. Kenapa jadi enak bagi dia? Nah, itu karena kebiasaan. Jadi sesuatu itu kalau dibiasakan, dia akan menjadi kebiasaan. Dia akan merasa nikmat dia melakukannya. Apa saja. Ya, mau yang baik, mau yang buruk. Ya. Nah, demikian juga ini. Orang biasakan berbohong. Sekali dia berbohong. Nah, kemudian nanti berbohong lagi. Kalau sudah berbohong, nanti akan terjerumus kepada kebohongan selanjutnya. Ya. Kalau sudah demikian, apalagi ada kesungguhan dia untuk berbohong ya. Sungguh, kalau tidak berbohong rasanya tak enak. Lihatlah orang-orang yang suka kadang-kadang melawak ya. Iya. Lawaknya banyak kadang-kadang yang sifat berbohong. Ya. Kalau enggak gitu rasanya enggak lawak itu enggak menarik gitu. Padahal itu dusta. Kalau dilakukan, kalau kebohongan dilakukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sudah terbiasa dia. Kebohongan seterusnya. Yang ngerinya adalah dia dicap oleh Allah sebagai kadzab. Nah, kadzab sebagai seorang pendusta. Lawannya adalah siddiq, orang yang sangat jujur. Nah, seharusnya berusaha menjadi orang yang jujur. Begitu juga melatih jujur. Ya. Semua itu bisa dilatih untuk jadi orang jujur. Demikian juga kalau dia melatih dirinya jadi pendusta, berbohong, dia akan terjerumus kepada kebohongan. Seorang yang umpamanya dia membeli barang dengan kredit ya, dengan kredit gitu. Kalau sekarang tidak seperti dulu ya, tapi mungkin masih ada ya. Yaitu ada orang datang untuk menarik kan, ya, datang memungut atau menagih kreditnya. Ya. Akhirnya setiap bulan dia datang, ya. Kemudian ketika dia tidak punya uang, dia ngumpet ya. Dia ngumpet. Nah, apa katanya? Ntar kalau dia ada datang kasih tahu ayah nggak ada di rumah. Nah itu dia sudah berbohong itu, padahal dia ada di rumah. Datanglah tukang kredit, ketemu anaknya, mana bapak? Nggak ada pak. Nah, ayah lagi keluar, padahal ada di rumah. Nah di sini dia sudah berbohong. Yang kedua dia sudah mengajarkan anaknya berbohong tanpa dia sadari, dan itu sangat berbahaya dalam pendidikan. Nah, begitulah nanti akan jatuh kepada kebohongan selanjutnya. Bisa jadi itu kata Rasulullah, yahdi ilal fujur, membawa kepada tindakan kejahatan. Nah, ini yang perlu kita waspada tentang hal ini. Kalau jujur, maka tidak akan ada beban, plong. Tapi kalau sudah berbohong, itu akan jadi beban hidupnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua adalah al-khiyanah. Ya, al-khiyanatu. Baik, silakan baca. Tafadhali Fatan ini. Naam. Bismillah. At-tani al-khiyanatu. Qala ta'ala wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la takun man khanaka. Terus asalin ketiga. Al-thalith al-bukhlu wasyuhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihinna dubura salati. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min ardhilil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabri. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Barakallahu. Tafadhali Widya Lestari. نعم. الثاني الخيانة قال تعالى
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. الثالث البخل والشح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Iya. Hasan. Tafadhol Ahmad Firli. الثاني الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. الثالث البخل والشح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Iya. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang kedua, asani al-khiyana. Al-khiyana adalah berkhianat. Al-khiyana itu berkhianat. Ini sudah jadi bahasa kita ya. Iya. Qala Allah Ta'ala wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl. Jika mereka menginginkan mengkhianatimu, maka sungguhnya mereka sebelummu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela ya sifat khianat ini. Tidak kalah pentingnya daripada berdusta ya. Itu merupakan berkaitan ya satu sama lain. Kalau sudah berbohong pasti akan juga berkhianat. Ya. Nah, khianat ini juga ada mengandung kebohongan. Ya, umpamanya ada kerjasama, ya kan gitu kan. Jadi tahu-tahu dikhianati temannya. Bisa jadi dia mengambil bagian lebih banyak daripada temannya, padahal sudah disepakatin. Sudah disepakatin keuntungan bagi dua kan gitu. Nah, tapi dia mengkhianati temannya. Nah ini di situ ada unsur kebohongan. Tentu ini lebih luas ya, lebih luas. Diberikan amanah, dia khianati amanah tersebut. Apalagi sebagai penguasa ya, tidak mudah menjadi penguasa. Karena godaan begitu besar. Tanggung jawab di sisi Allah SWT pada hari kiamat begitu besar. Amanah yang diamanahkan. Nah, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi terhadap para nabi mereka. Seperti Musa alaihissalam. Berapa kali mereka mengkhianati Musa alaihissalam. Diajak mereka untuk beriman. Mereka membangkang. Ketika azab yang ingin Allah timpakan kepada mereka, maka mereka tunjukkan mereka beriman. Ya. Tapi setelah azab itu Allah hilangkan, seperti Allah angkat bukit Tur Sina kan. Ya. Mau Allah timpakan pada mereka. Akhirnya mereka apa? Bertobat. Tapi setelah itu mereka mengkhianati keimanan mereka. Bikin ulah lagi. Itu sudah sejarah ya bangsa Yahudi. Yang Allah catat dalam Al-Quran Karim. Yang jelas ayat ini menjelaskan tentang
tercelanya sifat khianat. Dan Nabi SAW bersabda, wala takhun man khanaka. Dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Ini menunjukkan bahwa yaitu apa? Jangan dibalas khianat dengan khianat. Jangan dibalas khianat dengan khianat. Berarti sama saja yang dikhianati sama saja menjadi pelaku pengkhianatnya. Jadi itu bukan solusi. Kata Rasulullah, wala takhun man khanak. Jangan kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianati kamu. Itulah sifat seorang mukmin yang terbaik. Yaitu dituntut untuk sabar dalam menghadapi cobaan terhadap orang yang melakukan pengkhianatan terhadap kita sendiri, ya, terhadap seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah al-bukhlu wasyuhu, sifat bakhil. Wasyuhu ini lebih bakhil lagi, ya. Sangat bakhil lagi. Ya, sinonim daripada al-bukhul. Tapi syuhu ini asyaddu bukhla. Asyaddu bukhlan. Lebih sangat lagi bakhil. Ini juga sifat tercela. Sifat tercela. Karena Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW yata'awwadhu bihinna duburas salat. Rasulullah memohon kepada Allah perlindungan dari sifat-sifat tersebut. Kapan Rasulullah berdoa, memanjatkan doa? Duburas salat, di akhir salatnya. Di akhir salat ini bisa masih dalam salat itu di waktu tahiyat terakhir atau di sujud terakhir. Itu dubur. Dubur itu ada belakang itu. Itu akhir daripada salat. Itu apa? Bisa dalam sujud terakhir. Bisa juga sebelum salam. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis banyak sekali Rasulullah SAW sebelum salam itu membaca doa, ya, termasuk doa ini. Ya. Habis salat dibaca juga dua salat ini, ya, termasuk akhir salat juga bisa. Tapi lebih utama, ya, lebih utama dalam salat. Dalam salat kita masih salat itu lebih utama. Nah, itu lebih utama karena dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama, yaitu sebelum akhir salam. Nah, bacalah doa-doa yang penting seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Ya. Coba. Pada Rasulullah memiliki sifat apa? Sifat yang baik. Sifat yang baik, para Rasul semuanya memiliki sifat baik. Mereka semua terhindar daripada sifat apa? Sifat jelek. Kenapa? Karena para Rasul itu maksum. Para Rasul dan Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih juga Rasulullah berdoa seperti ini? Sebagaimana kenapa Rasulullah juga bersungguh-sungguh dalam beribadah, termasuk mulai. Kata Rasul, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Ya. Padahal dengan tidak membaca doa ini pun Rasulullah adalah orang yang bukan pengecut. Ini apa? Sekaligus menunjukkan beliau adalah sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon kepada Allah. Yang mana itu tidak ada yang punya kekuatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengajarkan kepada umatnya. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah ada suri tauladan yang baik dalam segala hal, ya, termasuk ini. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh, ya. Memberikan apa? Contoh kepada umatnya. Jadi umat ini cukup apa? Cukup menjalankan apa yang Rasulullah contoh. Tidak perlu lagi buat macam-macam syariat yang Rasulullah larang, yang disebut dengan bid'ah. Yang Rasulullah anjurkan saja, belum tentu umat ini bisa melaksanakan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Apalagi dilaksanakan secara apa? Rutinitas. Yaitu yang sifatnya apa? Istimrar. Ya. Belum tentu bisa dilaksanakan ke semuanya.
Itu saja tidak bisa ngapain dilakukan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada sumbernya. Cukup bagi umat apa? Melaksanakan yang jelas. Maka para sahabat pernah mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u. Ittabi'u. Ikutin. Kata sahabat, ikutin apa? Ikutin Rasul, ittiba' wala tabtadi'u. Jangan kalian melakukan bid'ah. Hati masuk dalam agama. Tapi kembali pada ini, Rasulullah syariat di sini ada mencontohkan pada umatnya. Wa a'udzubika minal bukhul. Jadi hadis ini bisa saja Rasulullah membaca ini kedengaran oleh sahabat. Nah, dalam rangka untuk mengajarkan. Sehingga sahabat itu mendengar. Wa a'udzubika minal bukhul. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhul, yaitu sifat pelit, sifat medit. Ya. Al-bukhul, karena ini sifat apa? Tercela. Masya Allah, Rasulullah memiliki sifat apa? As-sakha, pemurah. Ya. Apa saja orang datang ya kepada beliau untuk minta bantuan, itu Rasulullah kasih tanpa Rasulullah apa? Menolak. Ketika tidak ada di rumahnya apa yang diminta, Rasulullah meminta tangguh untuk apa? Untuk datang lain waktu. Begitu Rasulullah SAW, pemurahnya. Kita tahu ya, dalam hadis Rasul itu sangat pemurah dan lebih pemurah lagi ketika apa? Ramadan. Ya. Lebih pemurah lagi. Artinya apa saja yang diminta itu langsung Rasulullah apa? Berikan itu. Itu sifat yang apa? Yang baik. Tapi alhamdulillah ada di antara umat ini atau para orang-orang muslim ya memiliki sifat yang sangat pemurah ya. Terdengar saja ada sesaudaranya butuh bantuan itu langsung bergerak ya. Langsung berikan bantuan. Subhanallah, dan itu apa? Suatu nikmat ya Allah berikan karunia. Itu tidak semua orang yang memiliki sifat seperti itu. Dan itu kita bisa lihat ya di tengah-tengah masyarakat kita atau ketika kita berinteraksi dengan para ikhwah atau para sahabat-sahabat teman-teman kita. Ada orang seperti itu. Insyaallah. Ya. Kemudian wa'udzubika min arzalil umur, dan aku berlindung kepada Allah daripada umur yang sangat tua. Ya, apalagi sampai pikun gitu kan. Allah berlindung. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun umur itu Allah sudah tetapkan ya. Allah sudah tetapkan takdir Allah. Tapi ingat, doa itu juga bisa mengubah takdir. Ya. Kenapa? Doa itu juga takdir. Itu hak Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memanjangkan umur. Ya, sebagaimana man ahabba an yansha fi ajali atau yunsha fi ajali falyasir rahimah. Ya, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka perkuatlah silaturahim. Ya. Yang ada hubungan darah, ya, hubungan seperti ayah dan ibu, kakek, paman, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, keponakan, itu rahim, yang ada hubungan darah, hubungan tali rahim. Perkuat. Ya. Karena mengubah umur dengan doa itu takdir. Ya. Dan itu takdir. Allah sudah tetapkan itu. Ya, tergantung kita mau berdoa atau tidak kan gitu kan. Mau berbuat atau tidak, yang memiliki apa? Hikmah yang besar Allah berikan, dan itu tidak kontradiksi tentang Allah ciptakan apa dalam perut ibu gitu. Allah tetapkan rezeki, artinya ajal dan seterusnya, itu nggak bertentangan, nggak ada kontradiksi. Allah sudah tahu ajal, tapi Allah juga bisa mengubah ajal seseorang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan itu maksudnya ada berkah ya kan. Tapi sepanjang tidak ada penjelasan, maka dipahami makna lahiriah, zahir ya. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Allah daripada fitnah dunia, wa adzabil qabri, dan azab kubur. Itulah yang dibaca oleh Nabi alaihi salam. Kalau kita renungkan
Rasulullah berlindung dari sifat-sifat yang buruk ini. Ternyata ini adalah sifat-sifat yang sangat penting untuk dijauhkan. Ya. Sifat bakhil, ya. Sifat pengecut. Kalau seorang pengecut, bagaimana menghadapi musuh kan gitu kan? Bagaimana membela Islam? Ya. Kemudian umur yang sangat tua, kan gitu kan? Ya, khawatir nanti apa? Menyusahkan anak, menyusahkan keluarga, dan khawatirkan nanti bisa saja anak itu menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maklum kalau sudah tua itu, orang itu sudah rewel kan gitu kan? Ya, tapi itu bagaimanapun anak tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Ya. Maka itu Rasulullah berdoa agar jangan sampai umur yang tua, sangat tua. Kemudian berlindung daripada fitnah dunia. Nah, apa fitnah dunia kan banyak sekali. Termasuk fitnah dunia adalah Allah bukakan baginya adalah kekayaan. Ya. Dunia ini, dunia khadirah kata Rasulullah. Dunia itu bagaikan hijau, ya, menarik sekali. Kalau sudah bukakan pintu dunia baginya, ya, bisa jadi dia lupa kepada Allah, ya, lupa daratan kata Allah. Ya. Akhirnya bisa jadi dia jauh dari ibadah Allah Ta'ala, yang tadinya rajin ibadah, akhirnya jauh ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Fitnah dunia juga ada fitnah terhadap wanita dan sebagainya. Kemudian juga azab kubur, ya, karena ini merupakan persinggahan pertama bagi manusia. Kalau persinggahan pertama ini baik, lolos, maka persinggahan selanjutnya akan mudah baginya. Tapi kalau persinggahan pertama ini berat, maka selanjutnya berat. Itulah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, makanya beliau kalau sudah di kuburan, beliau itu menangis. Ya. Rasulullah juga menangis ketika menguburkan salah seorang sahabat. Ya. Kata Rasulullah, fa'iddu li misli hadza fa'iddu, kata Rasulullah. Seperti ini persiapkan dirimu, kata Rasulullah. Ya. Kenapa? Itu persinggahan yang pertama. Ketika bersama itu ringan, mudah, maka selanjutnya akan berat. Tapi kalau persinggahan yang pertama itu berat, ya, maka selanjutnya akan berat. Inilah doa seperti ini senantiasa kita bacakan di akhir salat kita sebelum salam. Kan tak panjang ini. Jangan lupakan doa ini. Sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa seperti ini. Baik, kita lanjutkan ada selanjutnya al-ghilzah wal kibir. Silakan. 200. Tafadhol Hugesta. Nah, Ustaz. Bismillah. Ar-Rabi' al-ghilzah. Qala ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-khamis al-kibru. An Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajul inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Tafadhol Iwan Juwana. Ar-Rabi' al-ghilzatu. Qala ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Al-khamis al-kibru. An Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajul inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru
batarul haq wa ghamtun nas. Ahsan, barakallah. Baik. Satu lagi ya, satu lagi tadi tiga ya. Silakan satu lagi. Ya. Tafadhali Aqsa. Naam. Ar-Rabi' al-Ghilzah qala ta'ala walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Al-kibru an abadillahi ibni Mas'udin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah. Ya, halo. Terputus sepertinya. Terputus ya. Satu lagi. Coba. Tafadhali. Jamal. Oh, yuhib jamal. Panjang ya, bukan jamal. Oh, kalau pendek jamal itu unta. Ini al-jamal. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Al-kibru batarul haqq. Batarul haqqi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, ahsan. Baik. Ya. Yang selanjutnya ar-rabi min al-akhlaq al-madhumah al-ghilzah, yaitu ghilzah ini itu kasar. Ya. Kasar. Mungkin beda kasar dengan keras ya. Ya. Mungkin beda kasar dengan keras barangkali ya. Coba nanti dilihat dari sisi bahasa ini saya. Ya. Kalau kasar ini lebih kepada negatif ya. Kalau keras belum tentu ya. Keras dalam kebenaran. Baik. Qala ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kata Allah SWT, ini Allah memberikan nasihat kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Walau kunta, dan jika engkau ya Muhammad faddan ghalidhal qalb, ya, yaitu kasar, hati yang kasar, hati yang keras, kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menghindar dari sekelilingmu. Ini di sini dapat kita ambil ya, yaitu salah satu sifat yang harus dimiliki seorang dai, terutama ya. Seorang ustadz, seorang dai mengajak orang kepada yang hak. Harus memiliki sifat lemah lembut. Jangan memiliki sifat yang kasar. Nggak mungkin kita bisa berdakwah dengan dakwah yang kasar. Tapi dakwahlah dengan lemah lembut. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau sampai kepada debat, wajadilhum billati ahsan, kata Allah. Berdebatlah dengan yang paling terbaik. Nah, orang akan simpati apa simpati katanya. Ya, bahasa saya nggak terlalu menguasai bahasa ini saya. Simpati ya. Ya. Dakwah salaf gitu kan, ungkapkan tentang firman Allah, qala Allah wa qala Nabi, tidak lebih dari jauh dari itu ya, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salam dan seterusnya. Semua itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama-ulama salafus salih terdahulu. Nah, itu dakwah seperti ini banyak aja musuhnya ya. Ya, banyak saja musuh. Kadang diusir dan sebagainya. Nah, bagaimana seseorang berdakwah seperti ini? Ya harus sabar. Ya. Harus sabar. Maka hadapi dengan cara baik. Ya. Akhirnya akan mendapat simpati daripada masyarakat. Ya. Akhirnya orang merasa kasihan jadi kan gitu kan. Ya. Merasa kenapa sih dakwah ini dilarang-larang? Adakah yang merusak kan gitu tentang Islam ya. Dan seterusnya. Akhirnya mendapat simpati daripada masyarakat. Alhamdulillah dakwah ini makin berkembang ya.
Yang namanya hak itu sampaikan pasti akan apa? Pasti akan berkembang. Nah, maka itulah butuh apa? Di sini nyata lemah lembut dalam berdakwah. Tidak boleh kasar ya, kepada orang lain. Dan tidak kalah penting ada ramah, kan gitu. Jangan apa cemberut atau sinis melihat orang-orang yang belum mengaji dan sebagainya. Justru itulah lahan bagi seorang dai untuk berdakwah, ya, berdakwah untuk mengajak kepada kebenaran, kepada yang hak. Apalagi sekarang ini makin kebelakangan ini maksiat itu makin bermacam-macam ya, yang merusak agama itu bermacam-macam bermunculan ya. Dan nyata-nyata sudah bermunculan orang-orang liberal dan seterusnya, penyimpangan-penyimpangan sampai-sampai mengatakan Al-Quran itu ada bukan kalam Allah, itulah kata Muhammad dan macam-macam itu. Ya, padahal itu bukan barang baru. Itu bukan baru, itu barang lama. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, juga dia dipenjara karena masalah Al-Quran berkaitan makhluk atau enggak makhluk kan gitu. Ya. Beliau mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, kalam Allah. Muncul setiap zaman itu muncul. Ya. Nah itu butuh apa? Dakwah secara baik. Kemudian kelima ada al-kibir. Yang tidak kalah penting adalah sifat sombong. Sombong ini merupakan pakaian Allah. Pakaian Rabb, bukan pakaian manusia. Manusia tidak boleh menyombongkan diri. Ya. Apa yang disombongkan? Walan takhliqal arda walan tablughal jibala tula, kata Allah. Ya. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam perut bumi ke sana. Dan juga kamu tidak akan bisa menyaingi tingginya gunung. Ya, setinggi apa sih manusia itu? Masih banyak tinggi daripada manusia. Itu gunung. Seharusnya gunung itu seharusnya gunung itu harus dia sombong terhadap orang yang di bawahnya, lebih rendah kan gitu. Nah, perhatikan itu ayat itu, masya Allah itu. Ya, walan tablughal jibala tula, kata Allah. Itu berkaitan dengan apa? Kesombongan. Tidak apa yang boleh disombongkan. Karena sombong itulah bukan pakaian manusia. Tidak berhak manusia menyandang sifat sombong. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW qala la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. La yadkhul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah yang paling terkecil ya. Dulu orang ulama-ulama kampung itu diartikan biji sawi ya. Karena biji sawi itu paling kecil itu. Paling kecil ya. Zarrah ini bisa bermakna atom ya, yang tidak bisa dibelah lagi. Atom. Ya, itu zarrah. Ada itu kumbulah dzarriyah. Kumbulah dzarriyah itu adalah bom atom. Ya. Nah, ini misqala dzarrah, sekecil apapun ada yang sifat sombong, dia tidak akan masuk surga. Ini sebetulnya peringatan keras dari Nabi SAW. Ya. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanah. Ya. Sesungguhnya seorang, sebentar ya. Ya, bahasa kedua. Berkata seorang laki-laki, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan. Ya. Sesungguhnya seseorang itu senang kalau pakaiannya baru, bagus, dan na'alnya, yaitu sandalnya atau sepatunya juga bagus. Nah, jadi dikira itu adalah orang berpakaian baru itu adalah orang sombong. Demikian juga orang yang pakai sepatu, pakai sandal yang baru, yang bagus, dikira itu adalah sifat sombong. Tidak demikian. Qala, kata Rasulullah, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal. Panjang ya, jamal, bukan jamal ya. Kalau jamal itu unta.
Nah, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal. Senang kepada keindahan-keindahan. Jadi pakaian bagus itu merupakan keindahan. Kemudian naal, sepatu, apa saja ya, yang bagus itu merupakan keindahan. Makanya fitrah manusia itu ya, senang kepada keindahan-keindahan. Melihat taman yang indah, ya. Melihat tumbuh-tumbuhan yang indah, melihat ikan-ikan yang indah, ya. Sampai ada orang yang memelihara ikan, ya. Sampai orang memelihara burung yang begitu indah warna kulitnya atau indah suaranya sebagai itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi itu bukan sombong. Ya. Yang sombong seperti apa? Ini Rasul mengatakan. Al-kibru batal haq. Nah ini harus kita perhatikan ini. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah inilah jangan sampai kita itu menolak kebenaran. Hak ada dalilnya. Ini syariat Nabi, sunnah Nabi. Walaupun mungkin status hukumnya sunnah, fikih, tapi itu jangan ditolak. Kalau belum mampu melaksanakan, sudah berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Tapi jangan ada sedikit pun dalam hati itu adalah sifat menolak. Ya. Celana jingkrang, ya kan, tidak isbal. Itu sunnah Nabi. Banyak hadis. Ya, banyak hadis. Walaupun ada ulama berbeda, ya kan, dilarang itu kalau dia sombong, ya kan, kalau sombong. Kalau tidak sombong, hukumnya makruh. Ya makruh itu apa sih? Makruh. Makruh itu kan dibenci. Mau kita berpakaian lihat mata kaki, tapi dibenci. Ya. Statusnya belum tidak sampai pada haram kata sebagian ulama karena nggak sombong. Ya. Tapi itu perlu dikaji lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Ya kan. Ya. Sombong itu apa? Nah itu kalau sombong itu menolak kebenaran, kan gitu. Sekarang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pakai mata kaki itu fidar kata Rasulullah. Nah sekarang diterima atau tidak? Nah itu dia. Kalau nggak mau menerima, ya berarti sombong itu. Berarti itu sombong. Jadi sombong itu bukan hanya seperti raja menyeret pakaian. Itu semata-mata tidak. Ketika di hati itu tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Ya. Maka itu apa salahnya kalau berpakaian di atas mata kaki itu yang terbaik. Kalau nggak bisa setengah batis, ya paling tidak di atas mata kaki. Ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Wanita itu dianjurkan untuk dipanjangkan. Paling panjang itu 1 hasta agar tidak tersingkap auratnya. Ya. Nah, ini khusus bagi laki-laki. Ya, sekarang terbalik ya. Laki-laki celananya panjang melebihi mata kaki, tapi perempuannya jingkrang. Ini kan terbalik. Dunia ini maklubah dah. Dunia ini sudah terbalik. Ya. Ya, jadi laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Gitu. Nah, jelas itu ada pembahasan khusus ya. Makanya ketika ada hadis itu muncul, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian saya ini melorot ya Rasulullah. Sebelahnya melorot. Ya. Kecuali kalau saya senantiasa memperhatikan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya masa mau diperhatikan terus-menerus, apalagi sedang berjalan, repot. Ya, kan? Ya karena agak kurus badannya. Kata Rasulullah, kamu itu bukan seperti orang yang melakukan karena kesombongan, kata Rasulullah. Arti kalau kita paham di sini, Abu Bakar tidak menolak untuk berpakaian di atas mata kaki. Ya. Tapi terkadang pakaiannya melewati mata kaki. Ya. Nah, karena tidak sengaja, maka Rasul mengatakan kamu bukan seperti orang yang membuat karena kesombongan. Nah, makanya di hadis lain itu orang berpakaian sengaja melewati mata kaki, itu berarti dia sengaja berbuat. Nah, itulah dikatakan sombong. Yang jelas sekalipun terjadi perbedaan ulama, kita ambillah yang terbaik, kan gitu kan. Mana yang terbaik? Yang aneh lagi ketika sholat digulung, ya kan aneh benar ajaib itu. Padahal di hadis nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara dalam sholat maupun luar sholat, sama saja. Jadi ketika sholat digulung, sehingga di atas mata kaki, nanti sudah selesai sholat, dibuka lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, timbul pertanyaan,
Kenapa digulung waktu sholat? Apa yang kamu takutkan? Nah, adakah kalau pakaian itu melewati kaki sholat itu tidak sah? Ulama mana yang mengatakan tidak sah? Enggak ada ulama mengatakan tidak sah. Tetap sholat itu sah. Ya. Walaupun pakaian seperti itu dilarang menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, dengan dalil begitu banyak. Ya. Tapi sholat tetap sah. Nah ini dia. Makanya kalau itu sudah sunnah, yang jelas sunnah kan. Pakaian di atas mata kaki kan sunnah. Ajar Rasulullah. Ketika dia dalam hatinya tidak serak aja kan. Menolak. Nah itu dia. Sombong. Hati-hati. Tidak akan masuk surga. Bukankah iblis itu Allah masukkan ke api neraka? Kenapa? Karena kesombongannya. Ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Coba. Itu iblis. Apakah iblis itu tidak yakin Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya? Justru dia menyatakan, khalaqtani, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, berarti apa? Iblis bagaimana? Mempunyai tauhid rububiyah, kan gitu. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah SWT melakukan satu-satunya yang menciptakan dunia ini Allah. Hanya Allah. Begitu juga yang menciptakan Adam hanya Allah. Menciptakan manusia hanya Allah. Dan iblis mengakui itu. Khalaqtani. Bahkan dia mengakui diri sendiri. Siapa menciptakannya? Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi kenapa? Ternyata dia tidak mentuhankan Allah semata-mata. Ketika seorang menolak, dia menolak perintah Allah, menolak untuk sujud pada Adam alaihissalam. Nah, ini sudah berkaitan dengan tauhid Tauhid uluhiyah. Ya. Karena tauhid uluhiyah adalah taat dan patuh hanya kepada Allah, segala perintah Allah. Taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dijadikan Tuhan satu-satunya. Nah, ini jadi iblis sudah memberikan contoh sifat kesombongan. Yang jelas Allah sangat murka dan tidak senang pada orang yang bersifat sombong. Karena tidak pantas manusia itu menyombongkan diri. Nah itu batul hak. Menolak kebenaran. Ya kan? Tahu berpakaian jilbab wanita itu kan adalah wajib. Ada ayatnya. Dan maupun surah Al-Ahzab maupun surah An-Nur. Ya. Tapi kenapa nggak mau berpakaian menutup aurat? Bermacam-macam alasan. Bahkan mengatakan itu kan budayanya Arab. Nah ini dia. Nah, budaya Arab. Nah ketika dia menolak pada kebenaran, jatuhlah dia kepada sifat kesombongan. Kemudian waghabtun nas, kata Rasulullah, yaitu merendahkan orang lain. Merendahkan. Termasuk kalau berpakaian yang bagus tapi tujuan untuk merendahkan orang lain, membanggakan dirinya, masuk pada sini. Walaupun pada awalnya dasarnya berpakaian baik itu, yang baru itu bukan sombong. Bagus. Pakai itu bagus. Tapi kalau untuk menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Oh, salah. Lihatlah pakaian aku ini bagus. Kamu tuh apa pakaian kamu itu aja. Kan gitu. Nah itu namanya merendahkan orang lain. Masuk kepada sifat sombong. Dan seterusnya. Baik. Masih ada waktunya. Baik. Al-ujub ya. Al-ujub silakan, masih ada kaitan dengan sombong tadi. Ana Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. As-sadisu ya. Ya. Al-ujubu wa huwal iftikharu bin nafsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu muhlikatin. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Wa qala Umaru inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi ra'yihi wa hiya ashadduhunna
Ya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Silakan. Ana Ustaz. Ya, nah, tafadhal. As-sadis. Al-'ujbu wa huwa al-iftikharu bin nafsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalasu muhlikatin, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Wa qala Umar, "Inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum syuhun mata'un, wa hawan muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi ra'yihi, wa hiya ashadduhunna." Baik, ahsan, barakallahu fiik. Sudah berapa orang? 2 orang ya? Satu lagi? Ya. Ustaz. Ya, tafadhal. Abdul Karim. Abdul Qadir. Ya. Al-'ujbu wa huwa iftikharu bin nafsi. Al-iftikharu wa huwa al-iftikharu bin nafsi. Wa huwa al-iftikharu bin nafsi. Bin nafsi. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikatin." Ya. Syuhun muta'un wa huwa wa hawan muttaba'un. Wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i nafsihi. Inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi ra'yi wa hiya ashadduhun. Ya. Baik. Yang keenam ada al-ujbu. Itu ujub. Apa ujub ini? Ini sudah bahasa kita ya. Wa huwa al-iftikhar bin nafsi, yaitu membanggakan diri sendiri. Ya. Membanggakan diri sendiri. Membanggakan di sini, dia yang hebatnya kan itu. Pendapat dia yang paling hebat. Dia yang pintar. Segala-galanya. Ujub. Kalau sudah ujub ini mbak kepada merendahkan orang lain. Nah itu berkaitan. Dan juga apa? Akhir sombong. Ini semacam sifat sombong jadi ya. Makanya dilarang. Karena mbak kepada apa? Merendahkan orang lain. Dan juga mbak kepada sifat kesombongan. Ini juga dilarang. Kalau Rasulullah, salasun muhlikat, kata Rasul. Ada 3 yang membinasakan, kata Rasulullah. Syuhun muta'. Sifat bakhil yang diperturutkan, yang ditaati. Wa hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diperturutkan. Wa ijabul mar'i binafsi. Dan seseorang kagum terhadap dirinya sendiri. Wa qala Umar, berkata Umar, "Inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Sesuatu yang paling aku takuti dan terhadap kalian, syuhun muta'. Ya. Yaitu sifat bakhil yang ditaati, diperturutkan, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan, wa ijabul mar'i bi ra'yi, dan seseorang mengagumi bi ra'yi, pendapatnya. Wa hiya asyaduhun. Kemungkinan ini salah apa? Wallahu ta'ala alam. Tapi ini yang ada kan ini perkataan Umar ya. Bisa ini juga salah ketik bagi ketika nulisnya. Kenapa? Karena seharusnya apa? Wah ya.
wa huwa asyadduhunna. Tapi sini wa hiya asyadduhunna. Wallahu taala. Dan ini maksud ini kembali ijab. Ijabul mar ini yang paling asyadduhun, yang paling bahaya ya. Yang paling bahaya dibandingkan yang lain ya. Kenapa? Karena kalau sudah seorang kagum terhadap dirinya, maka dia akan terjumus kepada apa? Tadi saya sudah sampaikan tadi. Dia akan terjumus kepada kesombongan ya. Sehingga pendapat orang lain itu tidak benar kan gitu. Menganggap pendapat dia kagum terhadap pendapat sendiri. Dan juga membawa kepada apa? Merendahkan orang lain. Dan ini kedua-duanya adalah termasuk sifat yang tercelah. Sebagaimana dijelaskan tadi yang di atas. Nah ini ada 6 ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena ini waktu sudah habis ya. Pas waktunya. Dan ini mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada 6 ini. Sampai 6 ya. Kita berupaya untuk bisa menjauhi. Semua itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan Allah, maka kita tidak bisa berapa-apa. Ya, apalagi sifat manusia itu adalah cenderung untuk kepada kejahatannya. Karena ada hawa nafsu. Ditambah lagi adanya bisikan-bisikan setan, iblis dan sebagainya. Allah SWT menjaga kita semuanya daripada sifat-sifat yang al-mazmumah dan juga keluarga kita, yaitu anak, istri, dan keturunan kita dijaga oleh Allah SWT daripada sifat-sifat yang tercela. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin ditunda ya, karena ini sudah jam 6.40 lebih ya. Saya kira demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan apa yang sampai ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Akhirnya dengan doa subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.